Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kati Cecilia Margarita, nomor presensi 11. Perkenalkan, nama saya Vika Radita Anggiana, nomor presensi 10. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan menjelaskan mengenai ketentuan umum perpajakan. Saya akan menjelaskan materi ketentuan umum perpajakan mengenai 1. NPWP, yang kedua yaitu pembayaran serta penyetoran pajak. Kemudian, sanksi perpajakan dan jenis surat perpajakan akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama yaitu NPWP adalah nomor unik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada setiap wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Sederhananya, NPWP berfungsi sebagai identitas atau tanda pengenal diri bagi setiap WP dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP memiliki beberapa fungsi yaitu 1. Sebagai identitas wajib pajak, yang kedua yaitu sebagai sarana administrasi perpajakan, yang ketiga yaitu menjaga ketertiban pembayaran pajak, yang keempat yaitu dasar pengenaan pajak. NPWP sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu yang pertama, NPWP pribadi diberikan kepada seseorang yang bertempat tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan. Yang kedua yaitu NPWP badan, diberikan kepada badan usaha seperti PT, koperasi, dan badan usaha lainnya. NPWP memiliki beberapa keuntungan dalam sistem administrasi perpajakan antara lain 1. Memudahkan dalam mengelola keuangan dan administrasi perpajakan. Yang kedua, memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan, usaha, atau pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas di mata pihak lain. Pembayaran dan penyetoran pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak setelah menghitung jumlah pajak yang terutang. Pembayaran dan penyetoran NPWP dapat melalui berbagai macam cara yaitu 1. Melalui bank atau pos persepsi, yaitu dengan cara mengunjungi teller bank untuk melakukan pembayaran yang tertera di SSP. Yang kedua, melalui ATM, mencari mesin ATM bank untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga, melalui internet banking, login ke akun internet banking. Yang keempat, melalui mobil banking, buka aplikasi, lalu cari menu pembayaran atau pajak. Yang kelima, yaitu melalui EDC, dapat mencari mesin EDC di beberapa tempat pelayanan publik. Untuk seseorang yang melanggar aturan perundang-undangan mengenai perpajakan akan dikenakan sanksi. Sanksi perpajakan sendiri dibagi menjadi 4 jenis, yakni yang pertama adalah sanksi bunga. Sanksi bunga dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak yang terutang. Besarnya sanksi bunga tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan serta berapa lama keterlambatan dilakukan. Sanksi bunga dihitung per bulan, mulai dari jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran pajak, namun dibatasi 24 jam. Yang kedua adalah sanksi denda. Sanksi denda dikenakan karena adanya pelanggaran terkait kewajiban pelaporan oleh wajib pajak. Berbeda dengan sanksi bunga yang ditetapkan per bulan, sanksi denda ini tergantung pada lamanya keterlambatan itu terjadi. Selain itu, penetapannya juga bervariasi tergantung jenis kesalahannya. Yang ketiga adalah sanksi kenaikan. Adalah sanksi yang dikenakan karena wajib pajak memberikan informasi yang salah sebagai dasar perhitungan pembayaran perpajakan. Jika dibandingkan kedua jenis sanksi administrasi sebelumnya, yaitu sanksi denda dan sanksi bunga, sanksi kenaikan ini relatif lebih besar tarifnya. Yang keempat adalah sanksi pidana. Sanksi pidana dikenakan karena wajib pajak dianggap melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meskipun demikian, pelanggaran sanksi pidana di Indonesia mengedepankan prinsip ultimum remedium. Maksudnya, penegakan hukum pidana menjadi upaya terakhir yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa macam surat perpajakan yang masing-masing surat tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Surat perpajakan sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama adalah surat tagihan pajak atau disingkat dengan STP, merupakan surat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar yang disingkat dengan SKPKB. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023, SKPKB adalah SKP yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, dan jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak.
besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang ketiga adalah surat ketentuan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Merupakan SKP yang diterbitkan apabila wajib pajak telah menerima SKPKB tetapi masih terdapat kekurangan pembayaran pajak yang harus dibayarkan. Yang keempat adalah surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Merupakan SKP yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang kelima adalah surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Merupakan SKP yang diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan SPT oleh kantor pajak. Ternyata jumlah pembayaran pajak oleh wajib pajak lebih besar daripada jumlah pokok pajak yang seharusnya dibayar. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai ketentuan umum perpajakan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman. See you next time!